halo, selamat sore rekan-rekan semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam acara Kenal Ilsa pada sore hari ini. Mohon maaf karena kami memulai sedikit terlambat ya, ada masalah teknis yang harus ditangani. Tapi puji Tuhan saat ini sudah bisa gitu dan harapannya nanti sampai selesai tidak akan ada hambatan. Begitu ya. Ya, perkenalkan terlebih dahulu saya Evi menjadi host pada sore hari ini untuk acara Kenal Ilsa. Dan khusus hari ini kita akan membahas tentang rencana pelayanan Yayasan Lembaga Sabda untuk semester 2 2025. Bagi sahabat Sabda semua yang saat ini mungkin sedang live ya, boleh mengundang rekan-rekan yang lain untuk melihat ya, memberikan mungkin kalau ada masukan atau ada hal-hal atau harapan yang ingin disampaikan terkait dengan pelayanan Sabda pada semester 2 ini juga bisa langsung disampaikan aja. Dan mungkin kalau ada rekan-rekan yang ingin memberikan masukan juga boleh gitu ya. Jadi karena ini kita bicara tentang rencana pelayanan Sabda sepanjang semester 2 2025, itu berarti nanti bukan saya saja di sini, tetapi ada rekan-rekan juga dari setiap tim yang ada di Yayasan Lembaga Sabda yang akan memberikan informasi tentang rencana pelayanan mereka sepanjang semester 2 2025 ya. Jadi, di depan saya sudah ada Aldo, sudah ada Pio, halo. Halo. Wajah-wajah penuh harapan memandang semester 2. Puji Tuhan. Ya, jadi kita sudah lihat ya pada 2 minggu yang lalu sama-sama kita membahas tentang pelayanan Sabda semester 1 dan kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam setiap tim ya, dan pasti kita yakin di semester 2 ini yang saat ini sedang kita jalani, Tuhan juga selalu menyertai dan menolong kita. Amin. Ini di sini sudah ada beberapa rekan sih yang bergabung ya. Ada email lip, ada Manuel Aldion, halo, salam kenal, dan rekan-rekan lain ya yang juga join. Kalau misalnya ini Anda sedang menonton siaran Tuda atau arsip dari Kenal Ilsa pada sore hari ini ya, kalau ada pertanyaan atau apapun nanti boleh langsung aja tulis di kolom komentar, sama dengan rekan-rekan yang saat ini juga sedang secara live ya. Di sini juga sudah ada Merlin Cynthia Katupu, halo ya. Jadi silakan boleh membagikan informasi tentang kegiatan atau acara sore ini ya, supaya lebih tahu lebih dalam pelayanan Sabda untuk semester 2 ini, apa sih yang akan dikerjakan, apa sih yang bisa kita dukung doa bareng-bareng ya untuk kita jalani dalam semester 2 ini. Kita akan mulai dulu dalam doa ya, supaya nanti teman-teman bisa langsung mulai sharing. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya mohon kesediaannya. Untuk ini kayaknya Tian belum siap ya. Saya mau minta Tian berdoa sih, tapi kayaknya belum siap ya. Kalau gitu teman saya Pio deh untuk buka dalam doa. Silakan Pio. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kesempatan pada saat ini kami dapat berkumpul untuk membagikan apa yang menjadi rencana dan supaya segala sesuatunya yang boleh kami diskusi ini juga membawa kami untuk semakin mendalami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam pelayanan-Mu di Sabda. Kami menyerahkan acara sharing ini ke dalam tangan-Mu, supaya setiap diskusi yang boleh kami lakukan itu juga membawa insight yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih banyak. Iya, baik. Seperti yang tadi sudah saya infokan, saya nggak sendirian ya. Silahkan nanti teman-teman boleh langsung memperkenalkan diri ya. Dari tim mana ya, perkenalkan diri dulu, baru nanti bisa sharing. Perkenalan dulu ya. Mulai dari Aldo deh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Aldo Rey, aku dari tim Sabda Labs. Oke. Tim Sabda Labs itu apa, Aldo? Harus terus mengingatkan. Oke, tim Sabda Labs itu kita berfokus untuk perkembangan teknologi secara untuk internal maupun eksternal. Jadi yang pasti kita akan membuat tools sesuai sama teknologi yang ada saat ini. Ini yang gitu. Oke. Ya, langsung disambung dengan yang satu frame nih dengan Aldo. Ya, perkenalkan, nama aku Pio dari tim Sabda Resources. Fokusnya lebih ke bahan dan konten yang membantu kita dalam mempelajari Alkitab dengan teks dan media. Ya, divisi Sabda Resources, tim Sabda Resources. Thank you, Pio. Lalu selanjutnya? Ya, halo semua. Perkenalkan aku Tian dari tim Sabda Academy.
fokusnya untuk pembelajaran, baik itu pembelajaran online ataupun onsite, juga pembelajaran baik itu kelas ataupun diskusi lewat WhatsApp group. Gitu Mbak Evi. Oke, jadi yang banyak kalau misalnya ada kelas, ada seminar dan sebagainya ya, itu urusannya teman-teman dari tim Sabda Academy. Begitu Tian ya. Oke, ya. Kalau saya sendiri perkenalkan, saya Evi. Saya tergabung dalam tim steering committee ya, yang mengurus semua hal-hal ya yang seputar yayasan, untuk terutama lebih banyak untuk seputar relasi kemitraan ya, dan juga urusan operasional administrasi di dalam pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Baik, ya kita akan segera mulai aja nih. Kayaknya dari teman-teman akun Sabda Resources sudah lancar, sudah bisa? Oke, iya. Jadi tadi sudah diperkenalkan ya tim Sabda Lab, tim Sabda Academy, Sabda Resources, dan juga Steering Committee. Nah sekarang langsung aja kita bisa menyampaikan informasi tentang rencana atau roadmap pelayanan dari masing-masing tim sepanjang semester 2 tahun 2025 ya. Karena kita sudah rapat kerja kita adakan pada awal Juli yang lalu ya untuk rencana semester 2 ini. Nah, diharapkan secara ringkas, secara singkat bisa disampaikan kepada sahabat Sabda, mitra dan pendukung Sabda. Silakan. Saya mulai dari tim Sabda Labs dulu ya. Monggo. Aldo. Oke, untuk roadmap-nya kita punya rencana sih terkait server, upgrade dari situs-situs kita yang kuno-kuno. Kita ingin mengupgrade itu terkait bukan hanya upgrade situsnya tapi engine-nya juga. Jadi nanti akan adanya framework yang baru, terus ada belakang yang baru, dan pokoknya semua baru-baru. Dan pasti juga perkembangan AI. Jadi kita ingin mengintegrasikan AI untuk semua studi Alkitab kita, bukan cuma studi, tapi juga bahan-bahan kita yang di situs. Itu juga nanti adanya dari situs kita ingin membuat suatu sistem akademi gitu. Jadi ada Sabda Academy yang terkait baik materinya, dari sistemnya juga kita ingin membuat itu. Terus adanya integrasi AI pada 5 aplikasi utama Sabda. Tuh, di aplikasi gitu. Utama Sabda untuk belajar Alkitab ya. Betul, dengan adanya AI tambahan. Tuh. Terus nanti ada juga terkait kios dan katalog. Nanti ada data-data AI yang terintegrasi, buku-buku digital. Masih ada juga terkait event, karena di semester 2 ini kita akan ada ulang tahun, itu juga nanti jadi satu concern utama kita. Ada juga yang secara internal kita ingin membuat suatu perpustakaan, dan kedepannya mungkin kita buat radio. Nah, kita harapkan aja. Oke, tadi menarik sih untuk yang 5 aplikasi utama itu ya. Jadi mungkin bisa dijabarkan itu maksudnya pengembangan update-nya itu akan seperti apa itu rencananya dalam semester 2 ini, Aldo? Nah, jadi kedepannya kan kita sudah tahu Alkitab GPT itu satu tools AI yang sudah kita buat, itu sudah ada aplikasinya. Nah, kita mau mengintegrasikan Alkitab GPT ini dengan 5 aplikasi utama. Sebenarnya 4 sih, kayak Alkitab, Alkipedia, Tafsiran, dan Kamus. Jadi nanti kita bisa mengeksplor lebih lanjut dengan AI dari bahan-bahan yang sudah ada itu tadi. Tuh. Oke, jadi jadi akan terintegrasi gini ya Alkitab GPT itu dengan aplikasi-aplikasi tersebut ya, jadi bisa menambah kekayaan lagi. Wah, ini proyek yang nggak kecil ini. Kira-kira kapan ya akan jadi nih? Nggak akan nunggu sampai 10 tahun kan? Enggak, harusnya secepatnya diusahakan selesai semester ini. Oke, jadi ditunggu tanggal mainnya ya sahabat-sahabat semua ya. Karena kita bisa belajar atau explore lebih banyak lagi nanti dengan 5 aplikasi utama yang selama ini memang sudah kita gunakan ya, dan sangat-sangat menolong untuk kita bisa belajar Alkitab, dan nantinya akan ditambahkan dengan teknologi AI-nya. Ya, lumayan banyak ya yang sudah direncanakan. Nanti saya balik lagi ke Aldo ya. Untuk share tentang tantangannya apa nih. Saya mau ke tim Sabda Academy dulu. Silakan Tian. Iya, untuk tim Sabda Academy sendiri sebenarnya rencana semester 2 masih bukan melanjutkan, tapi ada beberapa bagian yang itu tuh akan terus dikembangkan gitu, terutama untuk kelas itu yang pasti tetap akan dilakukan gitu. Tapi rencana akan buat beberapa modul baru
itu juga kurang lebih berfokusnya pada scripture engagement gitu. Lalu juga kelas untuk bedah kitab juga masih terus dilakukan untuk semester 2 nanti, dan pasti untuk roadshow juga akan tetap dilakukan, baik itu di di dalam pulau, maksudnya dalam artian di seputaran Jawa ataupun di luar dari Pulau Jawa gitu. Jadi visi menjangkau sebangsa Agak putus-putus, Tian. ini juga. Halo? Putus-putus, Tian. Lumayan parah nih. Ntar aku matikan aja ya. Oke. Iya, aku lanjutkan beberapa rencana. Itu ada Growing Together, masih akan dilakukan secara rutin sebulan sekali. Lalu juga untuk diskusi Sabda YLC juga doakan untuk berbagai pengembangannya. Terus akan dilakukan juga dengan topik-topik yang pasti relevan dengan teman-teman muda. Dan juga doakan untuk Instagram Live juga masih akan dilakukan. Itu ada Alkitab, ada Sabda Youth, dan masih banyak lainnya. Sebenarnya banyak sekali fokusnya, bukan hanya ke pembelajaran secara mandiri ya Mbak Evi, tapi juga roadshow, juga microlearning, pembelajaran secara mandiri juga saat ini sedang difokuskan ke bagian situ. Gitu Mbak. Oke. Ya, tertarik tadi yang Tian bilang tentang roadshow sebangsa. Ini maksudnya roadshow apa ya, Tian? Oh iya, untuk roadshow sendiri ini roadshow AI for God gitu. Jadi sebenarnya training kepada teman-teman yang membutuhkan bagaimana sih menggunakan AI gitu. Apakah AI hanya dilihat secara sekuler gitu, atau AI itu sebenarnya bisa digunakan untuk pelayanan, bisa digunakan untuk dalam ruang lingkup gereja dan lain sebagainya gitu. Jadi fokusnya ke AI for God, Mbak Evi. Gitu. AI for God ya, jadi bisa untuk hamba-hamba Tuhan, jemaat, untuk mahasiswa-mahasiswa STT, bahkan untuk mereka anak-anak sekolah ya, siswa-siswi sekolah juga bisa ya, Tian ya, untuk kegiatan roadshow ini. Betul. Iya, oke, baik. Nanti saya akan kembali lagi juga ke Tian untuk melihat apa saja sih tantangan yang dihadapi untuk mencapai roadmap atau rencana semester 2 dari teman-teman Sabda Academy ya. Sekarang saya ke Pio untuk Sabda Resources. Silakan, Pak Pio. Ya, untuk Sabda Resources memang beberapa masih melanjutkan agenda kerja dari semester 1, ya. Khususnya dalam melengkapi literasi AI yang dilakukan Sabda melalui pelatihan, roadshow, dan lain-lainnya. Nah, Sabda Resources melihat atau Sabda juga melihat kepentingan tentang literasi ini gitu. Nah, Sabda Resources membantu dalam proses membuat e-booknya. Nah, ini masih dilanjutkan di semester 2 ini. Harapannya sih kalau nanti lancar ada 2 e-book. Yang pertama e-book AI for God, di mana kita sama-sama belajar dan melihat secara ringkas presentasi AI for God, isinya, kepentingannya, dan prinsip-prinsip utamanya gitu. Terus yang kedua juga e-book tentang pemahaman tentang generasi yang baru gitu. Ya. Generasi AI. Jadi ada penginjilan suku digital AI. Sebenarnya e-book ini sudah ada versi lamanya yang PKSD, penginjilan suku digital, dan itu baru masuk di fase dunia digitalnya. Teknologinya kan terus berkembang. Jadi ada generasi yang baru yang perlu juga kita pahami. Kemudian selain e-book juga ada cheat sheet yang dipersiapkan untuk melengkapi agenda roadshow juga atau pelatihan dari Sabda. Jadi setelah acara ada beberapa bahan-bahan yang sudah dikumpulkan, nah itu bisa dibagikan untuk digunakan. Nah, kemudian masih ada beberapa produk, traktat yang masih dikerjakan, traktat Hatiku Rumah Kristus. Memang di semester 1 ada banyak pergulatan untuk bahan ini. Harapannya semester 2 ini bisa selesai. Baik dari tesnya dan lain-lainnya gitu. Kemudian sama masih tadi sudah disinggung dari beberapa tim, Sabda Resources juga terlibat dalam Sabda Academy, karena semua bahan Sabda itu punya list, master listnya dan metanya. Nah itu yang melengkapi
memang masing-masing tim punya tanggung jawab dan Sabda Resources juga bertanggung jawab di bagian itu untuk melengkapi itu dan menambahkan satu bagian khusus untuk paket belajar singkat. Ya. Nah, itu bagian yang lain. Kemudian juga Sabda Resources membantu dalam kedepannya menata kembali bahan-bahan Sabda ini kan ada banyak, situsnya juga ada banyak. Sebenarnya semuanya itu ada di situs, tapi kadang kita kan kesulitan carinya. Nah, ini sedang merapikan, membuat dalam bentuk katalog Sabda. Harapannya produk ini bisa membantu orang-orang atau pengguna dalam melihat alat-alat apa saja atau bahan-bahan apa saja yang bisa mereka pakai. Dan yang jelas semuanya ini sebenarnya dalam satu agenda resource engagement. Sebenarnya poin kedua selain hanya membuat, tapi juga berinteraksi dengan bahan-bahan yang Sabda sudah miliki, baik itu modul, baik itu dokumentasi presentasi dan lain-lainnya. Terus dalam agenda semester ini kan yang punya highlight paling tinggi ya Sabda 31. Nah, Sabda Resources kebiasaannya itu membantu dalam grafisnya, entah itu logo, entah itu brosur, ataupun editing dokumentasi dan persiapan-persiapan di latar belakangnya. Dan juga satu poin yang penting yang ini juga Sabda sudah lakukan sejak awalnya itu scripture engagement. Nah, di semester 2 ada satu bahan yang jika dikehendaki bisa dikerjakan itu Bible storytelling. Jadi bagaimana kita mengemas Alkitab itu dalam bentuk cerita. Nah, ini harapannya bisa dikerjakan. Kemudian juga ada Padeno. Kalau kita lihat, baca, dengar, nonton itu sudah ada yang Paskah. Nah, harapannya kita juga bisa menyusun untuk yang Natal. Untuk mempersiapkan kita dalam menyambut atau merayakan Natal tahun ini. Nah, itu roadmap atau gambaran besar Sabda Resources untuk semester 2 ini. Tapi memang kalau dilihat tidak akan selesai dalam semester ini karena beberapa itu akan lanjut. Contoh Sabda Resource Engagement itu kan nggak mungkin hanya semester ini. Scripture engagement juga nggak mungkin semester ini. Itu kan gambaran besar. Nah, kami baru mengerjakan gambaran bagian-bagian kecilnya. Ya. Nah, itu. Jadi ya karena memang dari Sabda Resources ini sendiri memang semua pusat bahan dari Lembaga Sabda dan bagaimana bahan-bahan dari Lembaga Sabda itu bisa sampai kepada banyak orang, bisa digunakan dan dimanfaatkan, memang itu menjadi salah satu tanggung jawab dari teman-teman Sabda Resources ya, yang pasti kerjasama dengan semua tim ya. Tapi berharap sih untuk semester ini resource engagement ya yang diinisiasi oleh teman-teman dari tim Sabda Resources bisa lebih maksimal lagi, dan harapannya bisa sampai nih bahan-bahan pelayanan Sabda lebih banyak bisa digunakan untuk memperlengkapi masyarakat Indonesia dalam pelayanan. Terima kasih Biola, butuh banyak ini ya, kreativitas update terus dengan keterampilan skill untuk resources dan juga untuk multimedianya. Semangat ya, iya ya. Bersyukur ada AI bisa menolong banyak. Oke, iya. Kalau dari steering committee sendiri ya seperti yang tadi sudah menjadi penjelasan ya, bahwa kami sendiri adalah pengarah ya untuk kegiatan global dari Yayasan Lembaga Sabda. Jadi tadi ada beberapa yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan ya, untuk kegiatan-kegiatan bersama sepanjang sampai di semester 2 2025 ini, yang pasti ada Sabda Academy ya. Sabda Academy sendiri ini kami harapkan bisa menjadi pusat dari data engine untuk pembelajaran di Sabda ya, sehingga itu semua nanti melibatkan baik dari resources, sistem pembelajaran maupun untuk sistem study Bible-nya. Semua akan kami integrasikan menjadi dalam satu mesin istilahnya gitu ya, karena selama ini Sabda sendiri sudah punya Bible Engine dan diharapkan kita bisa punya namanya Ministry Learning Center Engine. Nah ini mungkin suatu mimpi ya, tetapi kita mulai bergerak dengan selangkah demi selangkah dari masing-masing tim saat ini, dan steering committee dengan masing-masing kami yang berada di dalam setiap tim. Ada Santi di tim Sabda Academy, saya di tim Sabda Lab, dan Ibu Yulia di tim Sabda Resources. Harapannya bisa menolong setiap tim untuk berjalan sesuai dengan target-target yang sudah kita tetapkan untuk proyek bersama Sabda Academy ini. Sekalian mohon dukungan doa ya. Ya, lalu juga kerinduan kami juga akan
untuk New Gria Sabda atau kantor Sabda yang baru saja direnovasi. Bersyukur sih dalam tayangan 2 minggu lalu kami sudah bersyukur bisa ada pre-launching. Harapannya semester 2 ini bisa dilakukan launching ya. Karena memang masih dilakukan beberapa pembenahan di sana sini agar bisa digunakan. Tujuannya bisa digunakan bukan hanya untuk berkantor, tetapi bisa menjadi pusat untuk kita belajar bersama tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang menjadi satu inti dari steering committee itu juga adalah kemitraan. Ya, diharapkan pada semester 2 ini kemitraan dengan rekan-rekan yang sudah terjalin lama ya sejak Yayasan Lembaga Sabda berdiri itu bisa terus terjalin, ada inovasi-inovasi terbaru untuk kita bisa meningkatkan kerjasama kita, dan diharapkan juga ada peningkatan untuk kita bisa bekerja sama dengan mitra-mitra baru, belajar dengan mitra-mitra yang baru gitu ya, berkolaborasi supaya lebih ada pengembangan lagi untuk pelayanan di bidang teknologi, terutama untuk Bible Study ini dan untuk memperlengkapi masyarakat Kristen Indonesia dalam pelayanan digital ya. Dan juga kerinduan bukan hanya tadi kalau sudah sempat disebutkan tentang visi sebangsa, ini kita tidak hanya bicara tentang Indonesia saja, tetapi sebangsa kita bicara sampai ke ujung bumi kalau perlu ya, karena teknologi pasti memungkinkan untuk kita bisa sampai ke ujung bumi, bukan hanya di kalau sering dibilang ujung pandang itu Indonesia ya, Makassar sekarang ya, tetapi bisa sampai ke ujung dunia ya dengan teknologi yang berkembang. Jadi harapannya kita bisa terus mengadakan relasi komunikasi dan kegiatan-kegiatan global dari Yayasan Lembaga Sabda, bukan hanya kegiatan nasional. Kerinduan kami juga bisa ada lebih banyak lagi staf yang bisa bergabung ya untuk memenuhi kebutuhan. Pasti nanti akan jadi salah satu tantangan nih ya, bagaimana semester 2 ini bisa berjalan. Salah satunya memang yang sangat kami butuhkan itu adalah SDM ya. Jadi diharapkan nanti bisa ini ya, bisa menambah beberapa staf baru lagi ya, itu rencananya, sehingga diperlukan lebih kreatif lagi untuk lowongan, rekrutmen dan sebagainya. Dan masih banyak lagi ya, khususnya untuk pengembangan staf, karena memang dari steering committee ini sendiri juga harus mendorong pergerakan dan pengembangan staf karena teknologi yang terus berkembang. Jadi ada beberapa hal yang harus dipercepat ya. Ada akselerasi, ada level up untuk peningkatan keterampilan dari staf ya, baik itu secara rohani maupun juga secara skillnya dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan timnya masing-masing. Ya, itu dari tim steering committee ya, dan pasti banyak kebutuhan yang memang kita perlukan juga untuk kita bisa belajar ya, bagaimana bisa mencapai rencana semester 2 ini dengan lebih strategis lagi. Ya, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Wasis gitu ya, untuk teman-teman dari tim Sabda Resources, tapi nanti akan kita bahas ya Pak ya, setelah teman-teman akan memberikan informasi tentang kebutuhan-kebutuhan atau tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Jadi ada roadmap-nya, ada perkiraan juga kira-kira tantangannya apa nih ya untuk setiap rencananya. Nah, saya mulai dari tim Sabda Academy dulu, lalu nanti ke Sabda Resources dan ke Sabda Labs. Silakan Dian. Apa nih tantangan yang kira-kira akan ditemui? Ya, untuk tantangannya sendiri sebenarnya bukan tantangan sih, tapi kayak challenging gitu loh. Benar-benar sesuatu yang nanti akan kita temui, tapi itu bisa kita lakukan gitu. Salah satunya, ini kan memang kalau dari Akademi sendiri kan beberapa teman-teman ada yang WFH gitu, dan tantangannya biasanya terkait dengan komunikasi gitu. Tapi itu saat ini sudah bisa sudah bisa lancar gitu untuk komunikasinya, dan tantangan terbesar sebenarnya lebih ke penggunaan AI gitu. Kalau di Sabda Academy sendiri memang banyak sekali menggunakan AI gitu, tapi juga jangan sampai itu berganti posisi gitu, yang dari kita tetap pegang teguh bahwa AI adalah alat gitu untuk membantu kita mengerjakan tugas gitu, dan itu juga jadi satu peluang bahwa AI pun bisa jadi partner kita dalam bekerja gitu. Jadi setiap anggota di Sabda Academy itu punya satu asistennya masing-masing gitu untuk bisa mengerjakan tugas yang ada di Sabda Academy. Itu ya sekalian juga ya pokok doa untuk bisa mendoakan SDM yang ada supaya bisa bertambah gitu, karena tadi melihat banyak sekali tugas yang ada, berbagai pembelajaran baik itu yang langsung ataupun nggak langsung,
itu juga banyak menyita konsentrasi dari teman-teman gitu. Makanya dari itu SDM juga jadi salah satu tantangan terbesar selain tadi penggunaan AI. Mungkin Oh, itu Mbak Evi. terima kasih banyak Kian ya. Jadi tantangannya juga adalah bagaimana kita bisa melihat kebutuhan atau karena ini banyak tentang ini ya tentang edukasi tentang pembelajaran gitu ya. Jadi mengikuti terus bagaimana perkembangan pembelajaran dan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk secara ini ya, secara formal ya untuk pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal khususnya untuk kita bisa belajar Alkitab. Terima kasih Tian. Dari tim Subject Resources saya persilakan. Ya, yang jadi tantangan kalau tentang Sabda Akademi, kemudian resource engagement itu sebenarnya pendataan. Gitu. Jadi bahan sabda ada banyak, situs sabda ada banyak. Nah itu masih punya bagian-bagian kecil yang juga sama banyaknya. Nah, ini pendataan ini jadi satu tantangan yang yang berat karena harus teliti dan detail. Kalau ada satu bagian nanti yang tidak lengkap atau tidak ada datanya itu merusak rentetan proses yang selanjutnya gitu. Nah itu jadi bagian pendataan atau administrasi bahan. Terus yang kedua juga tentang SDM. Nah ini juga karena tahun lalu ada teman kami yang mengundurkan diri, jadi tahun ini sangat dibutuhkan bantuan atau pertolongan tangan dari Tuhan juga untuk orang-orang yang tergerak dalam bidang pelayanan multimedia dan publikasi, khususnya bagian teks. Dan jadi bagian berat adalah bagian editing, karena semua bahan sabda itu bermula dari teks. Nah, waktu QC teks kan kadang ada kendala karena bahan semuanya numpuk, jadi ada beberapa yang delay atau terlambat. Nah itu, kalau yang lainnya sih yang jadi pokok doa ya semangat, pertolongan Tuhan juga dalam setiap prosesnya, karena bukan sesuatu yang kecil juga, ini sesuatu yang besar, apalagi ini kaitannya itu dengan pengguna langsung gitu. Jadi sesuatu yang ada itu supaya bisa mereka memanfaatkan secara jelas dan detail. Nah itu juga sih yang perlu doakan. Terima kasih banyak Yo ya. Pekerjaan Tuhan itu pasti pekerjaan yang besar, jadi sangat membutuhkan sekali pertolongan dari Tuhan. Tetap semangat teman-teman. Oke, lanjut ke Sabda Labs ya. Silahkan nanti sekaligus juga pokok doanya juga boleh di-share langsung. Oke, tantangan terbesar itu sebenarnya SDM sendiri sih. Kita teknologi makin berkembang, ya kita SDM juga harus makin berkembang. Tuh, juga device-device yang kita gunakan itu pasti juga harus berkembang. Tuh. Ya. Oleh karena itu salah satu tantangan terbesar kita, harus mengupgrade juga, bukan skala kita mengupgrade keluar, tapi internal juga kita perlu mengupgrade. Tuh. Terus juga tantangan kedua yang paling besar itu juga terkait pekerjaan yang begitu banyak tapi SDM yang sedikit. Tuh, itu juga salah satu tantangan terbesar di kita gitu. Banyak banget ide, banyak banget proyek, tapi yang mengerjakan nggak banyak orang. Tuh. Ya, juga sekaligus pokok doa yaitu tadi terkait SDM, ya semoga bisa sesuai dengan jobdesk dan juga mereka juga bisa upgrade diri, bukan hanya mengupgrade kita bisa mengupgrade orang lain, tapi kita juga perlu upgrade diri dalam penggunaan AI secara teknikal, bukan hanya menggunakan sebagai konsumen, tapi kita harus bisa memproduksi sendiri. Tuh. Terus juga pokok doa yang kedua ya terkait penggunaan hikmat. Jadi jangan selalu menggunakan semua as is gitu. Kita juga menggunakan hikmat dalam pekerjaan maupun dalam pengambilan keputusan yang berkaitan sama Bible study tadi. Oke, terima kasih banyak untuk Aldo ya, teman-teman dari tim Sabda Labs ya. Ya bersyukur sih pada tahun ini teman-teman dari tim Sabda Labs ini sudah cukup banyak. Biasanya kita sedikit ya, nih Sabda Labs sekarang tim yang staffnya paling banyak nih, gitu. Ya, karena juga ada beberapa teman-teman magang juga yang menolong, puji Tuhan untuk ini. Jadi tantangan berikutnya adalah bagaimana kita juga bisa terus melibatkan generasi muda, darah-darah muda, darah-darah segar ini untuk belajar memanfaatkan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan ya di pelayanan Sabda. Ya kalau dari steering committee sendiri sih ya sebenarnya tantangan yang paling
besar adalah bagaimana dari kami pengurus atau dari yayasan sendiri terus menjaga fokus visi IT for God ya, untuk gerakan AI for God ini pada era AI terutama gitu ya. Jadi memastikan untuk setiap proyek ya, khususnya fokus dari pelayanan Sabda seperti Alkitab dengan teknologi sebagai kendaraannya dan sasarannya dalam masyarakat Kristen Indonesia itu tetap selaras dengan tujuan yang utama, yaitu visi IT for God dan AI for God. Dan bisa fokus dalam membuat dan memastikan semua roadmap berjalan sesuai dengan visi yang sampai saat ini Tuhan berikan kepada Sabda. Lalu juga tantangan berikutnya adalah bagaimana kita dapat terus memperkuat, ya, mempertahankan kemitraan. Itu juga sudah merupakan satu sudah merupakan satu tantangan tersendiri ya, terutama apalagi kita harus mengembangkan lagi ya. Jadi perlu lebih memperkuat kemitraan dan juga jaringan-jaringan, baik itu skala nasional maupun secara global, supaya tujuannya adalah supaya kita bisa berkolaborasi dengan lebih banyak orang, untuk lebih banyak yayasan, organisasi, gereja, individu juga ya, untuk kita bisa semakin mengembangkan teknologi-teknologi yang terbaru, terkini, dan tercanggih ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ya, yaitu tadi teman-teman sudah sebutkan ya, banyak proyek yang mengantri, tetapi mungkin kalau kita bicara tentang waktunya yang kurang. Kalau SDM kita bisa terus upgrade ya, Tuhan juga akan kirimkan pekerja-pekerjanya ya, tetapi secara waktu memang perlu kita dan strateginya yang harus selalu kita evaluasi supaya bisa mengerjakan pekerjaan dengan tepat dan pelayanan bisa menghasilkan pelayanan yang lebih efektif lagi ya. Lalu juga visi tim ya, masing-masing tim juga harus saling menyatukan. Jadi dari tim SC sendiri sebagai pengarah ya perlu saling memberikan motivasi, pengarahan, dan pelayanan juga ya, memastikan agar setiap tim juga bisa bergerak ke arah yang sama. Dan juga perubahan yang begitu cepat ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim steering committee ya. Perubahan yang sangat cepat, tetapi kita juga membutuhkan perencanaan jangka panjang, bukan hanya step by step ketika perkembangan terjadi berubah lagi enggak ya. Jadi sangat-sangat dibutuhkan lebih stabilitas di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat. Jadi harus tetap kita usahakan ya untuk bisa menciptakan atau membuat rencana yang agile ya, rencana yang agile mengikuti perkembangan, tetapi juga bisa tetap setia kepada visi yang telah Tuhan berikan ya. Dan terus mengevaluasi dampak pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda, karena itulah kalau kita punya prinsip ya, kita bisa bikin banyak sekali produk, tapi kalau produk ini atau program pelayanan ini tidak sampai kepada masyarakat Indonesia atau tidak memberikan dampak bagi masyarakat Kristen Indonesia, yang kita kerjakan itu gagal, yang kita kerjakan itu belum selesai. Jadi ini juga yang harus kita pastikan, bisa mengevaluasi dampak dan juga akuntabilitas pelayanan Yayasan Lembaga Sabda yang selama ini sudah dikerjakan. Itu sih dari tim steering committee. Dan dari kami semua juga punya satu pokok doa yang sama ya. Tadi sudah disampaikan, pertolongan Tuhan bagi kami ya, bagi mitra-mitra Sabda, bagi sahabat Sabda juga ya. Karena we can do it alone, itu menjadi satu prinsip kami. Kami nggak mungkin mengerjakan ini semua sendiri. Jadi doa kami ya, tidak hanya menolong Sabda, tetapi juga menolong sahabat Sabda, para mitra dan pendukung Sabda, untuk kita bisa bergerak, bergandeng tangan bersama-sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan, khususnya untuk memanfaatkan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik ya. Ini tadi ada pertanyaan ya dari Pak Wasis ya. Ini tentang tim Sabda Resources sih. Ya, Sabda Resources itu sepertinya lebih ke arah technical, skill, multimedia, dan teknologi. Personilnya total ada berapa ya? Dan apakah dari sisi pendidikan atau keterampilan sesuai? Saya langsung jawab aja ya. Ya, untuk tim Sabda Resources, tim Sabda Labs, dan tim Sabda Academy, semuanya memang kami tempatkan sesuai dengan skill basic masing-masing, tetapi juga ada skill yang mereka harus kembangkan sendiri. Ya, ada juga ketika masuk bekerja di sini, skillnya belum ada, tetapi mereka belajar gitu ya, dan akhirnya Tuhan berikan karunia untuk juga bisa mengerjakan beberapa tugas ya. Skill multimedia tuh semua staf harus bisa, teknologi juga AI juga semua staf juga dipaksa, didorong untuk belajar untuk skill tersebut ya, supaya bisa mengikuti perkembangan dan juga bisa mengikuti dinamika dan arah dari pelayanan Sabda ya. Kalau personil dari staf Yayasan Lembaga Sabda, paling tidak saat ini kami masih membutuhkan Pak orang-orang untuk bisa terlibat dalam pelayanan Sabda. Dan tadi sudah saya sebutkan dari sisi pendidikan atau keterampilan, kami ada juga yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya, tetapi ada juga yang masuk ke sini, mereka bisa belajar banyak hal dan akhirnya upgrade ya, dan bisa mengerjakan
hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pendidikan maupun keterampilan yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Tetapi dengan perjuangan dan belajar, akhirnya bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar dari yang sudah mereka miliki sebelum masuk ke Yayasan Baga Sabda, dan puji Tuhan untuk itu. Ya baik, kita akan mengakhiri ya kegiatan kita pada sore hari ini ya. Masih ada kegiatan yang akan kami laksanakan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati rencana semester 2 ini bisa berjalan dengan lancar. Semua informasi tentang pelayanan Sabda semester 1, semester 2 nanti bisa diikuti di situs ylsa.org. Sahabat Sabda, rekan-rekan dan pendukung juga akan kami kirimkan laporan pelayanan Sabda sepanjang semester 1 dan juga rencana dari semester 2 ini. Baik, kita akan tutup di dalam doa, tetapi sebelumnya ini ada tanggapan lagi dari Pak Wasis. Amin, semoga Sabda menjadi berkat bagi lingkungan baik dalam skala mikro, makro, dan mega untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, terima kasih banyak ya Pak Wasis untuk dukungannya. Kita akan tutup dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk setiap rencana yang boleh disusun dalam semester 2 ini. Kami sudah punya rencana, tetapi Tuhan, satu hal yang kami tahu, kami akan terus bergerak mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh rencana yang sudah dikerjakan oleh tim, menyerahkan semua pelaksanaannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikanlah kepekaan kepada kami untuk kami bisa terus melihat apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga tidak kaku dengan setiap rencana yang sudah dibuat, tapi bergerak sesuai dengan apa yang Kau mau. Tolonglah kami, ada banyak tantangan yang harus dihadapi, banyak juga kebutuhan Tuhan yang sangat kami butuhkan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menolong kami, seperti Engkau telah menolong kami sebelumnya. Terima kasih Tuhan, tolong teman-teman dari tim Sabda Lab, Sabda Resources, Sabda Academy, dari steering committee sendiri, buat bijaksana-Mu ada atas kami Bapak. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan. Tuhan Yesus memberkati. Salam AI for God, salam IT for God.